Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah disebut khairul hakimin, sebaik-baiknya para hakim 3 kali. Sedangkan disebut ahkamul hakimin, ahkamil hakimin, lebih hakimnya, lebih kokohnya dalam keputusan, lebih bijaksananya para hakim 2 kali. Sedangkan al-hukam yang artinya para hakim disebut dalam Al-Quran 1 kali. Maka para hukam, para hakim supaya terinspirasi oleh khairul hakimin, Allah sebaik-baiknya para hakim, maka para hakim di dunia ini diharapkan menjadi para hakim yang baik, atau mungkin terbaik di antara para hakim manusia di dunia. Kemudian menjadi manusia yang terinspirasi dari ahkamul hakimin, menjadi hakim yang bijaksana, keputusannya itu akurat, tidak terintervensi oleh pihak-pihak lain, tidak politis, bersih, ada payung hukumnya, manusiawi, dan tentunya adalah kearifan dan kemanusiaan. Ada 7 perkara setidaknya, siksa, hukuman, sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia yang menjadi hakim di muka bumi, tetapi tidak adil, tetapi memenangkan yang batil, mengalahkan yang hak. Pertama adalah hakim, dia menyalahgunakan intelektualnya, tertipu oleh intelektualnya sendiri, akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca di dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum karya Abu Bakar Al-Khwarizmi. Di sini dijelaskan di halaman 366, para hakim yang tertipu dengan intelektualnya sendiri, yakhtaruna bima'rifatil halal wal haram, mereka tertipu dengan pengetahuan halal haram. Ini kalau hakim Islam, maka dengan pengetahuannya itu dia bisa memvonis orang lain, menjual hukum. Bahkan hakim seperti ini yang intelektualnya disalahgunakan, ilmu pengetahuannya disalahgunakan. Di sini disebutkan wa innallaha ta'ala la yu'adzibu mislahu, dan sesungguhnya Allah tidak menyiksa siksaan seperti yang diberikan pada hakim tersebut. Wa innallaha ta'ala la yu'adzibu mislah. Ini siksaan tidak disebutkan jenis siksanya apa, tapi siksaan ini akan berat diberikan kepada para hakim yang menyalahgunakan intelektualnya, menyalahgunakan ilmu pengetahuannya sendiri. Yang kedua,
adalah siksa yang diberikan kepada hakim yang menyimpang, ialah siksa rusaknya organ tubuh. Rusaknya organ tubuh. Saya baca di dalam kitab Akhbarul Qudat tentang berita-berita para hakim, sejarah-sejarah para hakim, karya Waki Muhammad bin Khalaf bin Hayyan, di halaman 31 disebutkan ada seorang hakim yang selama 40 tahun berlaku dengan adil. Selama 40 tahun hakim ini berlaku dengan adil, bijaksana. Tetapi suatu ketika dia sedang menyidang dua orang yang berperkara, hakim tersebut konsentrasi telinganya itu lebih mendengarkan salah satu dua orang yang berperkara itu, telinganya lebih mendengarkan daripada yang satunya. Jadi organ telinga ini ketika dalam sidang, dia lebih mendengarkan seseorang daripada lawan perkaranya. Nah, ini akhirnya disebutkan di sini, wa daraballahu ala uzuni. Allah memukul telinganya, Allah merusak organ telinganya, famata, akhirnya meninggal dunia. Ini karena telinga sebagai organ yang vital, ketika dalam sidang dia mendengarkan satu pihak lebih mendengarkan satu pihak daripada pihak yang lain dalam sidang. Nah, ini akhirnya Allah merusak organ telinganya, famata, kemudian dia meninggal dunia. Bahkan setelah dimasukkan dalam peti, falamma qada, setelah hakim ini meninggal dunia, ju'ila fi tabut, diletakkan dalam peti mayit. Falamma kana salasata ayyam, setelah 3 hari, idahum birihihi, maka orang-orang ini mencium bau yang tidak sedap. Ternyata ini bau bukan karena hakim ini tidak adil selama perjalanannya, tetapi ini karena kerusakan telinga ini. Kerusakan telinga akibat dia dalam sidang itu tidak adil dengan organ telinganya. Ini disebutkan di dalam kitab Akhbarul Qudat. Maka hakim akan mengalami rusaknya organ tubuh karena tidak adil dalam persidangan. Yang ketiga, hakim yang tidak adil, apalagi dengan menerima suap untuk menjatuhkan vonis kepada orang yang tidak bersalah, memenjarakan orang yang tidak bersalah, membebaskan orang yang bersalah, bahkan memenjarakan orang yang didolimi dan membebaskan orang yang mendolimi, bahkan menyalahkan korban, kemudian membersihkan nama baiknya pelaku pembunuhan, pelaku kriminalitas, dan sebagainya. Nah,
Ini hakim dengan menerima suap sampai dia kehilangan peri kemanusiaannya. Hakim tersebut hidupnya tersiksa dengan gangguan jiwa, seperti kehidupan yang paranoid, dengan ketakutan-ketakutan. Kehidupannya itu akan mengalami paranoid, yaitu hidup dihantui dengan ketakutan. Saya baca di dalam kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami di juz 2 halaman 263. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min qaumin," dan tidaklah ada sekelompok kaum, "yadharu fihi murrisha," yang di sana di tengah-tengah mereka tampak sekali, membudaya sekali praktek suap untuk membenarkan yang batil dan menyalahkan yang hak, illa ukhizu birru'bi, melainkan mereka ini akan mengalami kehidupan dengan rasa takut, ar-ru'bi, gangguan jiwa, dengan rasa takut, dengan rasa paranoid. Ini nomor 3. Nomor 4, hakim yang tidak adil, tidak bijaksana, bahkan menolong orang zalim. Menolong orang yang zalim, melindungi orang yang zalim, orang yang membunuh, orang yang membantai, dilindungi, dibela dengan kebatilan. Hakim ini tidak mendapatkan perlindungan dari Allah dan pertolongan syafaat Rasulullah selama hidupnya. Tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia hidup. Saya baca di dalam kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami juz 2 halaman 261 disebutkan dalam satu hadis, ini siksa yang keempat. Man a'ana dhaliman bibatilin, barang siapa yang menolong orang zalim dengan kebatilan, hakim yang membela orang zalim dengan kebatilan, liyudkhidha bihi haqqan, untuk membatalkan kebenaran, membatalkan yang hak, faqad bari'a min zimmatillah, maka sungguh orang ini, hakim ini lepas dari jaminan Allah. Allah tidak melindungi, Allah tidak melindungi. Wa zimmati rasulihi, dan jaminan Rasulnya Allah, Rasul tidak mensyafaati, tidak menolongnya, maka mudah mengalami kecelakaan dalam hidup. Entah dirinya, entah keluarganya, entah anaknya, entah cucunya. Kalau dia tidak bertobat, Allah akan memberikan musibah. Itu bisa terjadi pada anaknya karena dengan musibah yang dialami anaknya sekaligus musibah bagi hakim tersebut. Anaknya bisa kecelakaan, istrinya bisa kecelakaan, cucunya bisa kecelakaan, maka sudah menyiksa hati hakim tersebut. Nah, ini Allah tidak memberikan perlindungan, Rasul tidak memberikan syafaat. Ini hukuman yang keempat. Hukuman yang kelima adalah siksa kubur. Saya baca di dalam kitab Syarhus Syudur lengkapnya
Bisyarhi Halil Mauta wal Qubur, karya Jalaluddin As-Suyuti, nomor 776. Diceritakan di sini ada orang yang berprofesi nabas. Nabas ini menggali kubur dan mencuri barang-barang kuburan. Profesinya itu nabas. Kemudian ada hakim di satu daerah, karena dia sakit, dia takut nanti kalau dia mati, hakim ini mati, kuburannya akan dirusak, akan dibongkar oleh pencuri ini, akan diambil barang-barang kuburan. Maka sebelum dia mati, hakim ini terlebih dulu memberi sejumlah uang kepada orang yang berprofesi pencuri kuburan tersebut. Hakim ini rela memberikan uang 100 dinar. Saya kasih uang kamu 100 dinar, tapi kalau saya mati, jangan kamu bongkar kuburanku. Jangan kamu curi barang-barang yang ada dalam tubuhku seperti kafan dan lain sebagainya. Kemudian uang ini diterima oleh orang yang suka mencuri kuburan itu, 100 dinar. Akhirnya hakim ini tidak langsung meninggal dunia, tapi sembuh dari sakitnya. Begitu sembuh, sehat, tidak lama kemudian kembali sakit. Begitu kembali sakit, akhirnya meninggal dunia dari sakit yang kedua. Jadi sakit yang pertama, dia ngasih uang kepada pencuri kubur itu 100 dinar, tetapi diberi kesembuhan oleh Allah. Sakit yang kedua, kemudian meninggal dunia, tidak sempat memberi sejumlah uang kepada pencuri kubur itu. Oleh pencuri kubur itu dianggap kalau uang sejumlah 100 dinar itu hanya perjanjian yang pertama, sakit yang pertama. Tapi yang kedua ini sakit kemudian meninggal dunia, belum menerima uang 100 dinar. Akhirnya pencuri kubur ini bertekad untuk mencuri kuburan, mencuri barang-barang kuburannya hakim tersebut. Begitu dibongkar, apa yang dilihat oleh pencuri kubur ini? Faida fil qabri khissu uqubah. Dalam kuburnya itu terdengar suara siksa. Wal qadi jalis, hakimnya keadaan duduk tersiksa. Sairur ra'si, rambut kepalanya tidak teratur. Mukhmarrah ainahu, kedua matanya memerah. Yakni hakim ini tersiksa. Subhanallah, siksa kubur bagi hakim yang tidak adil. Akhirnya bagaimana pencuri kubur ini? Pencuri kubur ini juga mendapatkan azab dari Allah. Ketika mau mencuri barang-barang kuburan hakim tersebut, ada dua jari-jari misterius. Dua jari-jari ini menampar mata pencuri kubur ini, memukul, menampar mata pencuri kubur ini sampai mata ini berlubang sampai kedua mata ini berlubang tembus di belakang tengkuk. Jadi tengkuknya juga berlubang. Dari tengkuk berlubang, kelihatan lubang itu sampai ke mata. Dari mata dilihat berlubang sampai ke tengkuk belakang.
dipukul oleh dua jari-jari misterius dalam kuburannya hakim itu. Nah, ini kejadian yang luar biasa. Dicatat oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Syudur Bisyarhi Khalil Mauta wal Qubur nomor 776. Yang keenam, siksa eskatologis, yaitu siksaan di akhirat. Saya baca di dalam kitab Sirajul Muluk karya Abu Bakar Muhammad bin Walid ibn Muhammad At-Turtushi di halaman 163. Bagaimana hakim yang tidak adil? Kata Rasulullah SAW, ketika hakim ini besok di akhirat meniti di jalan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yakni as-sirat, yang di bawahnya neraka. Ini hakim berjalan, intaqada bihis sirat intiqadah. Jembatan ini roboh, lepas, sampai syara baina kulli udwin min a'dha'ihi masiratus sanah. Dan organ hakim ini yang berjalan di sirat di hari kiamat, karena jembatannya itu roboh, maka organ-organnya ini cerai-berai. Sampai antara organ dengan organ itu dilalui perjalanan 1 tahun. Dan pada akhirnya singkatnya adalah fama yulqa qa'ra jahannam illa bi khurri wajhi. Maka hakim ini, orang ini, penguasa ini, hakim ini tidak dilemparkan di dalamnya di dalam kedalaman jahannam kecuali dengan pipi luar dari wajahnya. Jadi masuk ke dalam neraka akhirnya. Subhanallah, na'udzubillah min dalik. Ini siksaan eskatologis, siksaan di akhirat. Yang ketujuh adalah hakim yang menjual hukum, menjual keadilan untuk menyenangkan penguasa, menjilat pada penguasa, mendapatkan suap dari penguasa untuk mendukung penguasa. Ini hakim berbahaya sekali. Apa siksanya? Bisa kehilangan agama, yakni kalau Allah tidak memberikan taufik dan inayahnya, hakim ini bisa su'ul khatimah, mati tidak keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tidak iman. Maka saya baca di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini siksa yang ketujuh. Tadi di akhirat siksa yang keenam, sekarang siksa yang ketujuh ialah siksa hilangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair juz 2 halaman 262. Rasulullah SAW bersabda, man arda sultanan, barang siapa yang membuat senang, membuat ridha penguasa, tapi bima yuskhitu rabbah, dengan cara membuat marah kepada Allah, menyenangkan penguasa tapi mendapatkan kemarahan dari Allah,
melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, mengvonis dengan satu keputusan yang dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah, dilaknat oleh Allah, hanya untuk arda sultanan, meridokkan penguasa, menyenangkan penguasa, kharaja min dinillah. Hakim ini bisa keluar dari agama Allah, bisa murtad, kharaja min dinillah. Hakim ini bisa terjadi murtad dari agama Allah, kharaja min dinillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.